Om Swastiastu. Di sini saya Komang Bagus Edi Kurniawan dengan NIM akhir 040 dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan metode perancangan 1. Yang pertama ada peta konsep. Yang pertama ada definisi. Yang kedua proses pemrograman. Yang ketiga konsep arsitektur. Yang keempat ada teknik presentasi konsep. Yang kelima penyusunan program ruang. Dan yang keenam adalah analisa tapak. Yang pertama ada definisi. Definisi pemrograman. Menurut Palmer 1981, programming adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancang. Dan menurut Dwyer 1963, programming adalah tahap penetapan masalah dan tahap perancangan dari desain proses, dan biasanya berperan sebagai pemberi layanan atau pre-design. Menurut definisi saya, pemrograman adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pihak yang terlibat dalam programming yang pertama adalah klien, yaitu bisa pemilik pengguna maupun publik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fasilitas atau proyek yang akan dibuat. Yang kedua ada pembuat program, yaitu klien arsitek atau pihak ketiga, yaitu konsultan programming yang juga arsitek atau dapat pula ahli programming dari bidang non-arsitektural, seperti dalam programming dari fungsi, khususnya seperti pelayanan kesehatan atau fasilitas pendidikan. Yang ketiga ada perancangan atau arsitek, pihak yang akan menggunakan program yang telah dihasilkan dan akan digunakan dalam pengembangan suatu perancangan. Selanjutnya, eh, yaitu proses pemrograman. Proses pemrograman yaitu ada identifikasi masalah terkait dengan pengumpulan dan penataan informasi yang dibutuhkan dalam desain, termasuk mengidentifikasi apa yang diinginkan klien dan masalah arsitektur. Pada tahap ini, pengenalan dan pemahaman tentang bangunan dan klien yang lebih spesifik diperlukan untuk mengidentifikasi masalah utama. Proses desain untuk memecahkan suatu masalah berkaitan dengan pembentukan masalah tersebut. Selanjutnya ada konsep, yaitu gagasan yang telah diredukasi menjadi masalah arsitektur formal, atau ruang, struktur, dan lain-lain. Pada fase ini, arsitek merumuskan masalah umum klien sebagai sejumlah masalah standar dengan solusi yang diketahui atau fase perencanaan. Alat untuk mengubah pernyataan masalah menjadi pernyataan ruang fisik dapat berubah hipotesis, pernyataan teoritis, dan sikap memberikan arahan tentang bagaimana desain harus diimplementasikan. Konsep adalah ide untuk menggabungkan berbagai elemen menjadi satu kesatuan, yaitu selanjutnya ada skematik desain. Skematik desain merupakan skema desain awal dan proses perencanaan meliputi gambar-gambar denah, tampak, potongan, denah pondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Skematik desain terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Nilai fungsional bangunan ditampilkan dalam bentuk diagram, aspek kualitatif lainnya, serta aspek kuantitatif disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar. Selanjutnya, ada konsep arsitektur. Konsep arsitektur. Konsep adalah rancangan ide gagasan yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu yang membuat ide-ide yang berbeda dipadukan berbagai unsur ke dalam satu kesatuan. Konsep fokus pada fitur dan keterbatasan desain. Dalam arsitektur, sebuah konsep adalah bagaimana menggabungkan berbagai aspek persyaratan arsitektur ke dalam pemikiran tertentu. Selanjutnya ada desain. Desain adalah
suatu perancangan atau perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Dan selanjutnya adalah konsep desain. Konsep desain adalah ide gagasan di balik suatu desain. Sebuah desain dapat dikatakan baik jika diawali dengan konsep desain yang baik. Konsep desain adalah suatu jalan yang harus dilalui di dalam urutan perancangan. Konsep juga berfungsi untuk menghasilkan ekspresi dalam wujud perancangan dari Suprapto 1975. Selanjutnya adalah jenis-jenis konsep desain. Yang pertama ada konsep pragmatik, yaitu konsep pragmatik desain adalah desain yang didasarkan pada penggunaan bahan bangunan yang dilakukan dengan cara coba-coba atau trial and error sampai terciptanya bentuk bangunan yang sesuai dengan tujuan perancang. Yang kedua ada konsep analogi. Konsep analogi adalah sarana yang paling sering digunakan untuk merumuskan konsep. Analogi mengidentifikasi hubungan harafiah yang mungkin di antara benda-benda. Sebuah benda diidentifikasi dan mempunyai semua sifat khas yang diinginkan. Dengan demikian, ia menjadi model untuk satu proyek yang ada. Selanjutnya ada konsep metafora. Metafora mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda, tetapi hubungan-hubungan ini lebih bersifat abstrak dibanding nyata. Perumpamaan adalah metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaikan untuk mengungkapkan suatu hubungan. Metafora dan perumpamaan mengidentifikasi pola hubungan sejajar, sedangkan analogi mengidentifikasi hubungan harafiah yang mungkin. Dan ada konsep hakikat atau esensi. Hakikat menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang lebih rumit menjadi ringkas. Hakikat mengandung pengertian-pengertian ke dalam aspek yang paling penting dan intrinsik dari benda yang dianalisis. Suatu pernyataan tentang hakikat sesuatu juga dapat merupakan hasil penemuan dan identifikasi akar-akar suatu pokok persoalan. Dan yang keempat ada teknik presentasi konsep. Yang pertama ada skema warna. Penggunaan warna yang tepat akan membuat tampilan slide presentasi Anda terlihat bagus, konsisten, mudah diikuti sehingga membantu menguatkan pesan yang Anda sampaikan kepada audiens. Yang kedua adalah kontras. Background gelap lebih baik menggunakan teks berwarna putih atau kekuningan. Sedangkan shapes bisa memakai warna orange, biru langit, atau hijau limau. Selanjutnya, kenali audiens Anda. Kenali usia 35 tahun. Lebih besar, perbanyak warna hangat, warm atau warm color. Dan kurang dari 35 tahun, perbanyak warna dingin atau cool colors. Selanjutnya adalah penentuan font. Pemilihan font untuk presentasi juga sangat berpengaruh kepada kenyamanan audiens. Font yang digunakan dalam slide presentasi harus dapat dibaca dengan jelas oleh audiens. Untuk penggunaan font, sebaiknya hindari penggunaan huruf kapital yang saat penulisan sinopsis. Ukuran font juga harus disesuaikan agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Sebaiknya pilihlah font yang standar, yang biasanya sering digunakan dalam presentasi. Misalnya contoh seperti Calibri, Arial, Century, dan perhatikan juga ukuran teks agar pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya ada olah gambar, yaitu tidak hanya dengan kalimat-kalimat, gambar juga sangat berperan penting, khususnya arsitektur, untuk digunakan presentasi agar audiens mudah memahami dan membayangkan apa yang kita presentasikan. Dan selanjutnya adalah olah animasi, yang yaitu tujuan penggunaannya untuk membuat presentasi Anda menjadi lebih mudah dipahami dan tentunya lebih menarik untuk disimak. Poin pentingnya tetap tampilkan animasi yang sederhana dan secukupnya. Dan terakhir adalah ringkasan. Selalu buat ringkasan untuk kesimpulan dari presentasi Anda. Dengan demikian, audiens dengan mudah mengingat kembali seluruh poin penting yang dibahas untuk mereka bawa pulang.
Yang kelima adalah penyusunan program ruang. Yang pertama ada merumuskan tujuan, yaitu harus mengetahui dan memahami apa tujuan arsitek untuk merancang suatu desain. Dan yang kedua, mengumpulkan fakta dan menganalisis. Setelah tujuan berhasil dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah proses perancangan atau desain proses. Adalah mengumpulkan fakta dan menganalisisnya. Yang ketiga adalah konsep programatik, yaitu konsep program mengacu pada ide-ide abstrak yang dimaksudkan terutama sebagai solusi fungsional untuk masalah kinerja klien tanpa memperhatikan respon fisik. Dan keempat, ada merumuskan kebutuhan jika perlu. Menganalisis kebutuhan seperti serangkaian pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang, dan lain-lain. Penyusunan program ruang, yaitu menyatakan permasalahan kondisi dan arahan arsitektural. Selanjutnya adalah analisa tapak. Yang pertama, analisa tapak. Tapak adalah suatu wilayah atau lahan atau tempat di mana suatu fungsi dan fasilitas atau bangunan ditempatkan atau didirikan. 1. Perhitungan kebutuhan site. Untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan luas site didasarkan atas total kebutuhan luas ruang atau bangunan tambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB. Untuk bangunan hanya berlantai satu, biasanya dinyatakan dalam persen atau koefisien lantai bangunan atau KLB. Yang kedua, ada kriteria pemilihan tapak. Terdapat 11 kriteria dalam pemilihan tapak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi, penguasaan atau pembebasan lahan, biaya atau peruntukan, bentuk, ukuran, kesatuan, karakteristik, fisik dan jalan dan aksesibilitas, ketampakan atau visibility, dan perencanaan tapak. Yang ketiga adalah proses analisis tapak. Proses dalam analisis tapak perlu dilakukan terutama pada 1. Fisik site tapak. Yang pertama ada topografi, yaitu kemiringan tapak, hidrologi, jenis tapak, soil, yaitu kepadatan tanah, geologi adalah kedalaman tanah keras, mikrolimet, yaitu cuaca di sekitar tapak. Yang kedua ada biologis site tapak. Yang pertama ada komunitas ekologi, kedua ada vegetasi, yang ketiga ada keragaman habitat. Dan yang ketiga adalah budaya pada site tapak, yaitu tata guna lahan, ruang terbuka, peraturan, properti, persepsi sensons, infrastruktur. Dan yang terakhir adalah analisa fisik pada tapak, yaitu kondisi existing tapak, eh, pencapaian akses dari luar tapak. Yang ketiga ada analisis kebisingan. Yang keempat adalah analisa iklim, yaitu lintas matahari. 5 atau tautan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.